wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wal khairu wa syarru bimasyatillah, wassalatu wassalamu ala tuha rasulillah wa ala yasin habibillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Yang saya muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun beliau-beliau berada, wabil khusus guru mulia kita, pembina majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penajam Pasir Utara, Al Habib Abu Bakar bin Ja'far Al-Kaf. Kita doakan semoga beliau sekeluarga dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, disembuhkan segala penyakit-penyakitnya, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan hajat-hajatnya, dan semoga selalu diberikan keistiqomahan agar terus dapat membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, guru-guru kita yang hadir, ustaz-ustaz kita yang hadir, orang tua kita yang hadir, wabil khusus pengurus Masjid At-Taqwa Muaratunan, utamanya kepada Bapak Haji Baudin dan juga Pak RT. Kita doakan seluruh pengurus Masjid At-Taqwa Muaratunan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, dalam taat kepada Allah dan senantiasa menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga beliau-beliau semuanya diluaskan rezekinya, disembuhkan segala penyakit-penyakitnya bila ada yang sakit di antara mereka, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan hajat-hajatnya, dan semoga selalu diberikan keistiqomahan agar terus dapat membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaahnya majelis Rasulullah sallallahu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana malam hari ini kembali kita diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa nikmat waktu, nikmat kesempatan, nikmat sehat, sehingga kita masih bisa berhadir melanjutkan kegiatan rutin kita, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan membahas ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga di waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pada malam hari ini kita masih diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya, mudah-mudahan kelak kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati ini, lisan ini juga diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya, sehingga tidak keluar ruh kita dari jasad kita sebelum hati ini, lisan ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga salawat dan salam kita selalu tercurahkan keharibaan Nabiullah Baginda Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikut yang setia menjalankan sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengajian malam hari ini insyaallah kita akan selang-seling fikihnya 2 atau 3 kali, baru kita bahas tentang ilmu tasawuf atau tentang akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada Rasulullah, dan akhlak kita kepada seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Agar enggak bosan, jadi kita selang-seling. Malam hari ini kita bahas ilmu Nabi Muhammad SAW yang tertuang dalam kitab Muqashatul Qulub yang disusun atau dikarang oleh Hujatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Bab selanjutnya tentang antara sabar dan sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi darmin amin ya rabbal alamin. Qala Allah taala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah Subhanahu wa taala memberi kabar, yaitu di dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 146, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah itu menyukai orang-orang yang sabar. Ya. Di dalam kitab Muqashatul Qulub, sabar ini dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sabar terhadap musibah dari Allah Subhanahu wa taala.
yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita akan bahas tentang sabar terhadap musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia yang penting ada ruh dalam dirinya, ini tidak lepas dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada seorang hamba, seorang manusia, ya, jangankan ia hidup, ya, di alam barzah pun masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masih ditanya tentang perihal ketika dia hidup di dunia. Apalagi masih hidup. Ya. Setiap yang bernyawa, minta maaf, setiap manusia yang masih ada ruh dalam dirinya, ya, ini tidak lepas dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Namun setiap hamba Allah, wabil khusus umat Nabi Muhammad SAW, dia harus pandai-pandai menyikapi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui, orang-orang sufi, ya, orang-orang sufi ahli tasawuf ini tidak ada musibah dalam dirinya. Ya. Semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mungkin kita anggap tidak nyaman, tidak baik, itu musibah bagi diri kita. Kalau orang-orang ahli sufi, ya, yang senantiasa hatinya dibersihkan tanpa ada lagi noda penyakit-penyakit hati, ya, ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa, tidak ada. Semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita anggap tidak baik, tidak nyaman, nyaman semua bagi mereka. Itu bedanya. Orang-orang alim, orang-orang arif billah ini luar biasa, ya. Apalagi kalau cuma musibah, minta maaf, penyakit. Seberapa besar penyakit yang diberikan Allah Subhanahu wa taala saat ini pada diri kita? Yang mana penyakit yang paling tidak nyaman, yang paling sakit yang kita rasakan saat ini? Ayo, yang mana? Musibah, penyakit, berupa penyakit yang kita anggap musibah, ya, penyakit ini kita anggap musibah pula. Tidak ada apa-apanya dibandingkan Nabi dan Rasul terdahulu, orang-orang soleh terdahulu, wali-wali Allah terdahulu. Tidak ada apa-apanya kita. Kita baru sakit gigi, tetangganya kena getahnya semua. Ya, tetangga kena imbasnya semua. Coba siapa pernah sakit gigi? Kalau sakit gigi, minta maaf ya, jangankan suara musik, punya tetangga anak kecil nangis muyak tuh. Suruh diam dulu anak kecil itu. Sakit gigi ini, anak kecil tidak tahu. Ya, coba. Kita baru sakit gigi udah tetangga kena getahnya, apalagi ada musik, ya. Menyetel musik nyaring-nyaring kita sakit gigi. Ya, kalau udah temperamental bisa kelahi nih. Ya. Baru sakit gigi sudah luar biasa tuh, ya. Tetangga bisa kena getahnya. Apalagi seperti Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub ini penyakitnya luar biasa, ya. Tidak sebentar penyakitnya. Ada yang menafsirkan 13 tahun, ada yang menafsirkan 18 tahun. Sakitnya tidak main-main. Siapa kira-kira seluruh bibirnya, ya, gusinya dimakan ulat? Siapa pernah penyakit seperti ini? Semua gusinya, mulutnya, lisannya ditemui ulat. Itu Nabi Ayub alaihissalam. Kecuali lidah dan hatinya, karena doanya, ya Allah jangan kau penuhi, tumbuhi ulat lidah dan hatiku. Kalau kau tumbuhkan juga, kalau takkan juga ulat di lidah dan hatiku, siapa yang mengagungkan, memuliakanmu, mengagungkanmu? Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya lidahnya tidak ditumbuhi ulat. Namun gusi dan bibirnya, lisannya semua tidak main-main. 13 tahun. Ya. Kita baru 2 hari panas habis vaksin ngeluh. Ya. Saya 2 hari. Berapa hari yang lalu habis vaksin yang kedua, kena panas dingin. Namanya iman lemah. Ya. Udah ya Allah. Padahal sehatnya banyak. Makanya ujian diberikan Allah Subhanahu wa taala ini, kalau tidak pandai-pandai kita bisa kufur. Ya. Bisa merusak semua amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan sakit, minta maaf. Ya. Mungkin sakit kita lebih banyak, sehat kita lebih banyak daripada sakit kita. Namun kita kadang protes terhadap Allah Subhanahu wa taala tentang penyakit kita. Jangankan penyakit, kita itu mati lampu saja. Ya. Mati lampu saat udah ngeluh tuh. Apa lagi PLN ini? Kenapa lagi PLN ini? Coba aja. Mati PDAM sebentar aja. Padahal tuh hidupnya bertahun-tahun.
Ya. Masih protes. Ya. Hujan terus ngeluh. Hujan terus. Ya. Panas terus ngeluh juga. Jadi maunya apa? Seandainya ada langsung Allah Ta'ala bisa ngomong langsung, hambaku, manusia kau mau apa sebenarnya? Dikasih hujan minta panas, kasih panas minta hujan. Tak ada syukurnya. Dikasih penyakit minta sehat. Begitu sehat lupa sama Tuhannya. Nah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada di muka bumi ini ya, seorang manusia tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Selagi masih ada ruh dalam diri ini, tetap dalam ujian Allah Subhanahu wa taala. Jangankan sakit zahir, mata, sakit kepala, semua. Ya. Hati ini lebih parah lagi sakitnya. Ya. Kita hari-hari sembuhkan, bersihkan penyakit zahir. Hati lebih-lebih lagi dibersihkan. Penyakit hati ini lebih bahaya. Ya. Penyakit hati ini lebih bahaya. Ya. Oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap sesuatu yang kita tidak nyaman kita anggap, bersabar kita terhadap ujian tersebut. Terhadap musibah tersebut kita harus bersabar. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala tahu orang yang diberi ujian ini tak akan bisa melebihi batas kemampuan dirinya. Kita diuji ini karena kita mampu menghadapinya. Ya, tidak mungkin tidak mampu. Kaya ujian. Ya. Miskin ujian, sehat ujian, sakit ujian, waktu luang ujian, waktu yang sempit ujian. Tidak ada mau siang malam, mau jam 1 sampai kembali jam 1, ini ujian semua dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan bilang kalau kita sehat itu bukan ujian, besar ujiannya. Ya. Sudah sehat, ujiannya apa? Malas ibadah. Udah. Diberi rezeki yang banyak, malas ibadah. Ya. Kalau kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati, itu ujian terbesar. Ya. Ujian terbesar, ya. Jangan sampai kita hubud dunia, cinta dunia. Utamakan akhirat kita, ya. Apapun situasi kondisi yang terjadi dalam diri kita, utamakan akhirat kita dulu. Jangan pernah tinggalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai minta maaf ketika kita sehat baru, ketika kita sakit baru ingat Allah Subhanahu wa taala, ketika kita susah baru ingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Mau susah, mau senang, ya, mau uang banyak, uang sedikit, jangan pernah tinggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena bahaya itu ya, yang miskin aja bahaya itu, bisa kufur bahkan bisa mendekati kekafiran. Ya. Semuanya ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tidak ujian. Bayangkan orang susah itu diujinya luar biasa itu ya. Sebagaimana dia bisa sabar tentang ujian dari kemiskinan, kesusahan. Orang sakit ujiannya lebih besar juga ya. Namun minta maaf kalau itu semua bisa dilalui, maka derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seorang waliullah sangat miskin sekali. Ada seorang waliullah, seorang syekh, guru besar di kota Sam. Ini miskin, hartanya cuma 3. Ayo, harta cuma 3. Yang pertama, tongkat yang sudah hampir lapuk. Yang kedua, teko atau ceret untuk tempat dia berwudu. Yang ketiga, sejadah yang sudah kusam, sudah lusuh. Kalau dijual pun tak ada harganya. Ya. Sang murid ini prihatin terhadap gurunya. Padahal seorang syekh, guru besar, ya, melihat kabar di mana-mana guru-guru yang lainnya, ya, syekh-syekh yang lainnya semua kaya, bergelimangan harta, ya. Tapi melihat gurunya miskin. Suatu hari dia punya niat ingin berdagang, membantu perekonomian gurunya agar bisa juga seperti guru-guru yang lain. Izinlah dia kepada gurunya. Wahai guru, izinkan saya untuk pergi berdagang ke negeri Baghdad, ya, untuk membantu perekonomian guru. Dipersilahkan. Kalau kau ingin berdagang ke Baghdad, kau temui Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Minta doakan untuk gurumu ini. Ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini tinggal di Baghdad. Nah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini rumahnya mungkin tak ada
duanya di dunia sekarang ini. Ya, bayangkan aja punya pembantu 1000. Syekh Abdul Qadir Jilani punya pembantu 1000. Rumahnya kayak istana, berhektar-hektar rumahnya, saking besarnya. Pembantunya saja 1000. Ya, siapa punya pembantu 1000 di sini? Ada. Pembantunya 1000. Coba bayangkan aja kalau 1000 setiap hari makan setengah kilo saja beras, atau gandum. Berapa tuh? Kali 1000. Berapa saudara sehari Syekh Abdul Qadir Jilani ngasih makan nih pembantu? Singkat cerita, pemuda ini berangkat ke Baghdad lalu mencari rumah Syekh Abdul Qadir Jilani. Bertanya sana sini, ditunjukkan. Kebetulan yang ditunjukkan ini adalah muridnya. Di mana aku bisa menemui Syekh Abdul Qadir Jilani? Baik, saya akan tunjukkan. Begitu ditunjukkan rumahnya kaget. Karena terkenal Syekh Abdul Qadir Jilani ini waliullah. Pemimpinnya para wali, ulama besar. Masa seorang wali cinta dunia, katanya dalam hatinya. Masa seorang waliullah, ulama besar cinta dunia, hartanya banyak. Ya, megah. Sampai di depan rumahnya, tunggu sebentar, saya bertemu dulu guru saya. Sang murid masuk. Wahai Syekh, ada seorang pemuda dari Syam, dia ingin menyampaikan amanah dari gurunya. Baik. Namun suruh dia tinggal 3 hari. Suruh dia tinggal 3 hari, jamu dia sebaik-baik mungkin, makanan yang paling baik, yang paling enak, yang paling lezat. Beri tempat yang baik, yang layak. Maka disampaikan kepada pemuda tersebut, diiyakan. Hari pertama, kedua, ketiga, nanti hari keempat baru kau suruh menghadap saya. Lepas 3 hari, hari keempat menghadap, disuruh menghadap. Wahai pemuda, sekarang menghadap, waktunya menghadap Syekh Abdul Qadir Jilani. Begitu masuk ke dalam rumah Syekh Abdul Qadir Jilani, kaget ini. Karena semua hidangan yang lezat-lezat sudah ada di tempat hidangannya. Duduklah seorang pemuda ini, maka datang Syekh Abdul Qadir Jilani memakai jubah. Jubahnya ini tak ada duanya. Jubah kebesarannya Syekh Abdul Qadir Jilani. Wahai pemuda, ayo duduk makan. Tidak, saya ingin menyampaikan amanah guru saya. Kalau kau ingin menyampaikan amanah gurumu, temani saya makan sarapan, makan pagi, ya sarapan pagi selama 3 hari. Baik. Setelah makan, dibuka jubahnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Wahai pemuda, dikasap. Padahal tidak ngomong kalau ini pemuda mau berdagang. Wahai pemuda, ambil jubah saya ini, jual di pasar untuk tambah modal. Kau ingin berdagang kan? Kaget ini pemuda. Kok tahu ini Syekh Abdul Qadir Jilani saya ingin berdagang? Baik, diambil, dibawa ke pasar. Sampai di pasar ditimbang, digantung. Ya. Muridnya melihat, wah ini yang pakai, yang cocok memakainya ini guru saya nih, Syekh Abdul Qadir Jilani. Maka dibelilah ini jubah. Jubah ini dibeli, dihadiahkan langsung hari itu juga, dibawakan ke Syekh Abdul Qadir Jilani. Lalu hari kedua, pemuda ini pergi makan lagi pagi bersama Syekh Abdul Qadir Jilani. Begitu masuk kaget. Itu jubah yang sudah saya jual kemarin. Berarti Syekh Abdul Qadir Jilani banyak punya jubah, tidak cuma satu. Bah, masa seorang waliullah kok banyak betul bajunya? Jubahnya bagus lagi. Singkat cerita, sarapan lagi, makan sama-sama Syekh Abdul Qadir Jilani. Selesai makan, dibuka lagi jubahnya. Wahai pemuda, ambil jubah saya ini, jual ke pasar untuk tambah modal. Jangan Syekh, tidak. Biar tambah banyak modalmu. Coba. Singkat cerita, dijual lagi ke pasar yang lain. Begitu dipajang, digantung, muhibbinnya. Ya. Melihat lagi. Wah, ini bagus ini kalau saya belikan, saya hadiahkan kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Kemudian langsung diberikan kepada Syekh Abdul Qadir Jilani sama yang beli tadi. Hari ketiga, begitu sarapan pagi, kaget lagi sang pemuda ini. Pakai baju yang sama lagi, padahal sudah 2 kali dijual. Wah, berarti banyak nih Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya, jangan-jangan punya pabrik jubah ini Syekh Abdul Qadir Jilani ini. Ya. Tambah tidak yakin kalau Syekh Abdul Qadir Jilani seorang waliullah, seorang syekh besar, guru besar. Karena bajunya, jubahnya bagus-bagus semua. Ya. Selesai makan, yang hari ketiga dihadiahkan lagi. Wahai pemuda, bawa ini ke pasar, jual untuk tambah modal lagi. Sudah kau berikan 2 hari. Tidak. Ambil saja ini, jual lagi. Sekarang apa hajatmu? Saya ingin menyampaikan hajat guru saya. Tunggu sebentar. Kau ambil air wudu, sholat 2 rakaat, nanti saya yang doakan.
namun tidak diimami oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani cuma doakan saja. Baik, setelah ambil air wudu, sholat 2 rakaat, Syekh Abdul Qadir Jailani langsung doa. Apa doanya? Ya Allah, ya, hilangkan, jauhkan, ya, hubbud dunia, cinta dunia kepada guru pemuda ini. Ya Allah, jauhkan hubbud dunia, cinta dunia di hati guru pemuda ini. Kaget pemuda ini. Kok bisanya Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan guru saya cinta dunia padahal tak punya harta. Dia punya tongkat, ya, ceret untuk berwudu sama sejadah yang lusuh. Udah, kau pulang sampaikan doaku kepada gurumu. Ya. Kenapa wahai Syekh, kau doakan guru saya agar dicabut cinta dunia dalam hatinya? Padahal guru saya tak punya apa-apa. Sudah, itu doa terbaik saya. Ya. Itu doa terbaik saya. Ya. Tapi kenapa megah sekali rumah Syekh Abdul Qadir Jailani ini? Jubahnya banyak sekali. Saya tidak cinta dunia, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Dunia itu cuma di tangan saya, sebentar lepas lagi. Wahai pemuda, dunia tidak ada di hati saya. Saya tidak cinta dunia, tapi dunia mengejar saya. Saya utamakan akhirat saya, dunia mengejar saya. Bukan saya ngejar dunia, tapi saya mengejar akhirat, utamakan akhirat saya, dunia ngejar saya. Perlu kau ketahui anak muda, itu baju, ya, jubah yang 3 hari engkau pegang, saat ini juga kau pegang, itu cuma satu sejatinya. Saya tidak cinta sama jubah itu, walaupun mahal. Coba, sudah 2 kali kau jual masih kembali ke saya. Berarti dunia ngejar saya. Saya tidak cinta sama jubah tersebut. Sehingga cerita pulang ini anak muda ke negeri Syam. Sampai negeri Syam, menemui gurunya langsung bertanya, wahai muridku, sudahkah kau ketemu dengan Syekh Abdul Qadir Jailani? Sudah wahai guru, dan guru sudah didoakan. Apa doanya? Malu dia mengatakannya kepada gurunya. Malu wahai guru, katakan saja. Begitu dikatakan, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, guru, dalam doanya, ya Allah, hilangkan, jauhkan, hapus hubbud dunia dari guru, dari hati guru. Apa diaminkan sama gurunya? Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani ini berdoa, ya Allah, hapuskan, hilangkan hubbud dunia, cinta dunia dari hati guru saya. Gurunya malah ngaminkan, amin. Tambah kaget, tambah heran nih sang murid. Wahai guru, kenapa kau aminkan? Guru kan tak punya harta, tak punya apa-apa. Apa kata sang guru? Wahai muridku, Syekh Abdul Qadir Jailani tahu saya punya penyakit mas ini. Tahu penyakit saya apa? Saya masih punya penyakit bahwasannya setiap saya sholat, saya masih memikirkan tongkat saya. Jangan-jangan diambil orang. Ketika saya sholat, saya masih memikirkan ceret saya. Jangan sampai diambil orang. Syekh Abdul Qadir Jailani tahu saya masih cinta dunia. Kenapa di hati saya masih ada dunia? Ceret kan dunia itu, tongkat dunia. Bukan Allah Subhanahu Wa Taala yang ada di hatinya. Coba, luar biasanya. Jadi bukan berarti orang yang tidak punya harta ini tidak cinta dunia. Ya, yang dikatakan cinta dunia yang paling besar adalah ketika ia sholat, dunia dibawa dalam hatinya, bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia pun ikut di dalam ketika ia sholat. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, saya tidak cinta dunia. Dunia cuma di tangan saya, sebentar lepas lagi. 1000 pembantunya, orang yang datang mau ingin membantu. Rumah pun dibangunkan. Ya. Tidak cinta Syekh Abdul Qadir Jailani jadi sama dunia. Dunia yang cinta terhadap dirinya. Itu. Ini gambaran bahwasanya orang yang miskin, orang tak punya harta, ini ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan-jangan dia yang miskin malah cinta dengan dunia. Kenapa? Dia pikirkan semua apa-apa yang ada dalam dirinya ketika ia ibadah sholat menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Lebih-lebih lagi kita yang diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, rizkinya berlimpah. Hati-hati kalau sempat di hati, maka kita hubbud dunia, cinta terhadap dunia. Ini semua ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hapus dunia dalam hati kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya.
Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, takbir, Allahu Akbar. Lepas itu sembarang dipikirkan sudah. Ya sandal, ya baju, ya motor, apalagi kalau kuncinya tergantung di motor. Salat tidak khusyuk sudah. Kunci motor diingat, masih tergantung. Ya, ketika habis tidal, pura-pura gini-gini. Ya, nyari kunci di kantong. Karena bingung tadi, kepikiran terus ini kunci di mana tadi ini. Ya, padahal taruh dalam tas. Kalau dalam lipatan sarung. Ya, jadi sholatnya tidak khusyuk sudah. Ya. Ini ujian terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita anggap ujian ini jangan sampai cuma musibah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala berupa gempa bumi, ya, banjir, ya. Terus kita miskin, sakit, ya. Jadi ada sebenarnya musibah yang paling besar itu yang kita tidak bisa hindari dan kita tidak berusaha untuk menghindarinya, yaitu apa? Hubbud dunya. Ketika kita ibadah menghadap Allah Subhanahu wa taala masih ada dunia dalam hati kita. Ya. Masih kita pikirkan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini musibah terbesar. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita memang tidak kuat-kuat, pandai-pandai, banyak belajar, ya. Bagaimana caranya kita bisa khusyuk sholat? Ya, belajar. Kita masih tahap belajar supaya bisa khusyuk, bisa menghilangkan dunia dalam hati kita. Berat, memang berat. Ya, perlu latihan, perlu ilmunya. Ya, ini semua dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang tidak mungkin. Yang penting kita mau belajar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sabar terhadap musibah ini harus kita lakukan. Kalau tidak kita jalankan, kita anggap Allah tidak sayang, tidak cinta kepada kita. Ya. Jangan kita anggap oh yang nyaman-nyaman saja Allah sayang. Ketika tidak nyaman, Allah tidak sayang lagi terhadap kita. Jangan. Ya. Sayang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Ya, sampai kapan kita ingin berontak kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, protes terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang bersabar dalam menjalankan ketaatan dan kebaktian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka besok pada hari kiamat Allah memberikan kepadanya 300 derajat di surga. Jarak dari setiap derajat seluas antara langit dan bumi. Kemudian orang yang bersabar dalam menjauhi dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka besok di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya 600 derajat. Jarak dari setiap derajat seluas antara langit ketujuh, yaitu langit yang tertinggi, dan bumi yang ketujuh, yaitu bumi yang terbawah. Sedangkan bagi orang yang bersabar dalam menghadapi musibah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya 100 derajat di surga. Jarak setiap derajat seluas antara arasy dan bumi. Tuh, kemuliaan orang yang diberi, ya, yang sabar terhadap musibah ini diberi 100 derajat oleh Allah Subhanahu wa taala kedudukannya di surga nanti. Jarak antara derajatnya, ya, setiap derajatnya seluas antara arasy dan bumi. Makanya paling tinggi itu kemuliaannya orang yang bersabar ketika ditimpa musibah, ya. Apapun musibahnya, baik itu yang minta maaf kita anggap itu penyakit, ya. Dan semuanya kita anggap musibah, ya. Jangan kita anggap oh santai-santai Allah sayang, ya. Jangan kita anggap semua ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala.